Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Galuh. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk selanjutnya silakan berdiri silakan berdiri. Pada ke depan. Baik. Kita speaking dulu ya dengan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, kalian sudah tahu tepuk fokus? Nah, tepuk fokus. Sudah pernah? Oh, baik. Yang pertama, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, lihat saya. Oke, ulangi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi, ada yang masih diam. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai ya Pancasila, itu mengenai norma. Minggu kemarin sudah dibahas sedikit, tapi untuk tugasnya kita sekarang bahas lagi dengan tujuan pembelajaran mengenal norma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tuh, tepeknya mengenal norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu norma itu apa? Aturan. Ada lagi? Siapa yang bisa? Norma, perintah. Apa lagi? Larangan. Hah? Hukuman, Larangan. larangan. Ada lagi? Hah? Tanda apa? Baik, terima kasih jawabannya ya. Norma itu tadi sudah disebutkan oleh Nisa ya, aturan ya. Aturan yang dinamakan aturan ya. Di kelas ada aturan ya, ada aturan tata tertib ya. Di rumah juga ada aturan. Misalnya apa? Hah? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau di sekolah aturannya kayak gimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merusak lingkungan. Lingkungan apa? Sekolah. Sekolah ya. Menghormati guru, apa lagi? Sebagai teman. Menghargai teman, ya itu aturan. Sopan dan santun. Hmm? Sopan dan santun. Sopan dan santun, ya. Apa lagi? Tadi kalian berangkat dari rumah melakukan apa? Makan. Hah? Perjalanan.
Dimulai dari mau berangkat. Apakah langsung pergi ke sekolah ataukah bangun, makan, Pak, terus nanti apa lagi? Sholat, makan. Baik. Kalau sudah sarapan, sudah pakai seragam, apakah langsung pergi ke sekolah? Kemana dulu? Ya, salam kepada orang tua. Ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan norma, ya. Ada hak dan kewajiban nantinya, ya. Nah, hak sebagai anak di rumah seperti apa? Boleh bermain ponsel. Boleh bermain ponsel. Hak bukan? Hak atau kewajiban? Bermain ponsel. Nah, kalau kewajibannya apa? Satu-satu dulu. Kan tadi kata Galuh bermain ponsel, haknya. Kalau kewajibannya apa? Membantu orang tua. Harus berkaitan dengan yang hak. Kewajibannya apa? Tidak bermain ponsel saat Tidak berlebihan bermain ponsel. Nah, itu kewajibannya. Kemudian ponselnya harus dikasih waktu. dijaga dan sampai rusak, itu kewajibannya, ya. Kemudian apakah mendapatkan kasih sayang itu adalah hak? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua hak atau kewajiban? Hak. Kalau kewajibannya apa? Mentaati orang tua, hormat kepada orang tua. Baik, itu yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini ada sebuah video, kalian simak baik-baik, ya. Oke, silakan simak baik-baik video ini. Ada apa, Pak? Nanya, helmku itu mana? Ya, gue dipakai, Pak. Orang cuma nganterin anak ke sekolah dekat sini kok. Masalahnya kan ini berkeselamatan, Pak. Ya, kalau itu mah sudah baca doa selamat, Pak, dari rumah. Bapak ini hahaha aja. Sudah, Bapak saya bilang, anaknya juga nggak pakai helm. Kasihan tuh, Pak. Pak, nggak bisa damai aja ya, Pak. Ya udah, biar sama-sama aman, 100.000 aja. Waduh, dananya 50.000, Pak. 50 aja ya, Pak. Ayo, Pak, 50 aja. Kasihan anak saya sudah telat. Aduh, ya sudah, sini 50.000-nya. Aman kan, Pak? Saya jalan dulu ya. Oh iya, silakan, Pak. Hati-hati, Pak. Baik. Baik. Gratifikasi level ini, kira-kira ini tentang norma apa? Norma? Norma hukum. Ya, ini termasuk norma hukum, ya. Karena ada seorang ayah dan anaknya mengantarkan ke sekolah tidak memakai apa? Helm. Akhirnya kenapa? Kena tilang oleh Pak Polisi, ya. Kena tilang. Nah, kira-kira si bapak ini sudah menunaikan kewajibannya belum? Kenapa belum? Karena ada
ya, jadi harus pakai helm. Kalau pakai helm, ya, insya Allah tidak akan ditilang oleh pak polisinya. Kemudian haknya apa? Boleh mengendarai motor ke jalan raya. Ya, boleh mengendarai motor di jalan raya, itu hak si bapak ini, ya. Kewajibannya si bapak ini harus memakai. Nah, di video ini dijelaskan bahwa ya si bapak ini terkena norma pelanggaran norma hukum, ya. Akhirnya ditilang oleh pak polisi, ya. Kemudian ini tidak menunaikan kewajibannya. Kalau haknya dipakai, ini menggunakan jalan raya, tetapi kewajibannya ini tidak dilakukan, itu tidak memakai helm. Kenapa harus memakai helm? Ya, intinya kalau pakai helm itu ya meminimalisir supaya ketika jatuh itu kepalanya ya dijaga oleh yang tersebut. Ya, bayangin kalau saya tidak pakai helm jatuh kena terkeluar kepalanya, ya akhirnya luka-luka. Ya itu jangan sampai terjadi ya dari kalian ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran intinya. Oke, tadi pagi ada yang berangkat pakai motor? Oke, pakai helm? Kenapa nggak pakai helm? Helmnya rusak, helmnya ketinggian. Walaupun dekat tetap harus pakai helm ya untuk menjaga keselamatan. Ya. Oke, kita langsung saja. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat, ya. Yang pertama ada apa? Norma apa? Norma hukum, norma agama, norma apa lagi? Kesusilaan, terus apa lagi? Kesopanan. Nah, itu yang akan dikaji pada berikut ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini peserta didik dapat mengenal dan memahami macam-macam norma. Kemudian nanti kalian dapat memahami fungsi norma, itu apa. Kemudian peserta didik mampu berperilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pengertian norma, ya, itu juga ada ya. Norma itu apa? Nah ini tadi sudah disebutkan ya, aturan. Seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah itu norma ya. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas. Jika tidak ada norma, kehidupan masyarakat bisa kacau. Maka dari itu aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Ini jadi norma itu tetap harus ada dalam kehidupan masyarakat. Dimulai dari hal yang kecil, misalnya di rumah pasti itu ada normanya, tapi tidak tertulis ya. Misalnya Ratu, kamu harus rajin sholat setiap hari tepat waktu, itu aturan di rumah ya, dan aturan dari agama juga. Tidak boleh mencela orang lain yang ada di rumah, harus hormat kepada guru
hormat kepada orang tua, harus hormat kepada kakak dan adik, ya. Itu aturan yang ada di rumah. Kalau di sekolah kayak gimana aturannya? Ya misalnya ada tata tertib, ya, yang sudah disampaikan oleh ustazahnya, ya, itu harus dilaksanakan. Kemudian norma di masyarakat kayak gimana? Misalnya tamu wajib lapor ke Pak RT 1 kali 24 jam misalnya, ya, itu norma. Atau masyarakat harus bergotong royong, itu norma. Nah ini fungsinya untuk apa norma itu? Memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu masyarakat dalam berperilaku. Norma memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat ini. Bayangkan kalau misalnya tidak ada norma, maka akan kacau balau, ya, banyak pencurian, banyak penjarahan kayak kemarin demo itu normanya dilabrak, yang terobos, akhirnya banyak yang menjara. Nggak sampai rumah selebriti siapa? Macam Uyak dia sama siapa? Hah? Eko Patrio, itu dijarah yang oleh masyarakat yang apa? Nah itu akibat norma itu tidak dilaksanakan, gitu ya. Makanya kalian harus mulai melaksanakan yang kecil. Nah dengan fungsi tersebut maka norma perlu disosialisasikan karena memiliki peran penting dalam menunjukkan keterlibatan sosial masyarakat. Ya. Nah ini jenis norma ada 4, ya, yang kita ketahui. Nanti kalau di SMP itu ada norma sosial dan lain-lain. Jenis norma ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Baik, sekarang kita nyanyi dulu. Boleh berdiri atau duduk juga apa-apa. Tapi kalau serumah berdiri saja, ya. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri ya. Datang nggak? Nggak sih. Ininya belum ditampilkan. Terlihat? Coba deh. Norma-norma yang ada.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 4 norma agama, norma kesusilaan dan kesopanan dan norma hukum ya. Baik, sekarang norma agama. Ya, norma agama adalah pedoman yang berasal dari ajaran agama, berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak mencuri, tidak mencela, ya itu adalah contoh dari norma agama. Jadi orang melakukan ibadah, bersedekah, sholat, ya itu adalah bagian dari norma agama. Kemudian sekarang norma kesusilaan. Nah, ini peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh manusia. Contohnya ini bersikap jujur, menghormati orang lain, ya, dan lain-lain. Itu norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan. Nah, ini norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan yang sikap saling menghormati. Ini contohnya mengucapkan salam, berpakaian sopan. Nah itu. Nah, siapa yang tadi yang melaksanakan norma kesopanan di rumahnya ada? Misalnya sebelum berangkat salam dulu kepada orang tua, ya kita doakan ya supaya ilmunya bermanfaat dari sekolah. Ya. Kemudian norma hukum. Nah ini aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa sanksi dilakukan dalam hukuman. Contoh mematuhi peraturan berkas, membayar pajak dan lain-lain. Ya. Jika seseorang mencuri, maka itu akan mendapatkan akan dipenjara kalau dapat. Nah, kesimpulannya adalah norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Penerapan dan penegakan norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Sekarang saksikan sebuah video, ya, ada video. Nanti kalian identifikasi video tersebut, ya. Oke, sekarang dilihat. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, norma kesopanan. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Catat. Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Otto, sekarang apaan kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Tuan, aku juga bisa bikin. Mainan murah kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Oke. Apa yang kalian lihat di video ini? Tentang apa? Siapa yang tidak sopan? Pernah nggak kalian dalam kehidupan sehari-hari menemukan orang seperti itu? Pernah nggak? Pernah mengalami nggak? Pernah? Ya, pasti pernah ya.
orang yang tidak tidak menghargai karya kita pasti ada ya gitu. Oke, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak sopan kepada orang lainnya. Baik, selanjutnya ada tugas kelompok ya, tugas kelompok. Ada berapa kelompok ini semuanya? 1, 2, 3, 4. Bisa bergabung yang satu kesini, satu sana berbincang. Yang belakang. Jadi 3 kelompok aja. Kalau yang kelompok Masya satu pindah ke mana? Yang kelompok Maryam satu pindah ke mana? Oke, silakan. Boleh ke sini. Itu ke sini. Untuk ke sana juga boleh. Sok berbincang. Yang ini. Nggak boleh ya. Boleh. Satu orang pindah ke sana. Sok di sini kelompok ini. Yang ini juga satu orang ke sana. Jadi 4. Silakan. Satu orang ke sana. Yang ini juga ke sana. Sok siapa saja boleh. Jadi 4 kelompok. Soalnya ini sudah bikin 4 ya. Kelompokan. Sana kelompok itu satu orang ke sana. Siapa yang bersedia? Boleh bisa. Silakan. Oke. Ketua kelompoknya boleh ditentukan. Siapa? Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 siapa ketuanya? Ini Ayo tunjuk sekolah. Ini Aura. Kelompok 2, Khalifah. Kelompok 3, hah? Siapa? Kaliska. Oke. Kelompok 4. Aduh, baik. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Silakan ambil 1 lembar tarik ke atas. Ya, kelompok 2, 3, 4. Oke. Silakan. Oke, silakan dibuka. Di sana ada sebuah kasus, ya, ada sebuah kasus. Kemudian kasus tersebut diidentifikasi, ya, diidentifikasi dan didiskusikan dengan teman kelompoknya, teman-temannya. Norma hukum mana yang dilanggar oleh di kasus tersebut? Ya, di sana sudah ada pertanyaannya, ya. Oke. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Di bawahnya aja. Silakan. Ada yang tidak ngerti? Kenapa kelompok 2? Sudah ngerti ya? Sok silakan berembuk. Dijawab bersama-sama. 15 menit berarti sampai angka 3. Silakan. Mau 15 menit atau 10 menit? Kelamaan 15 menit mah? biarin. Bagus 15 menit. Udah sok pelan-pelan. Diskusi ya, diskusi. Jangan sampai ada yang melamun. Semuanya berembuk. Ustaz. Ya, boleh sok.
Dipindahkan aja kalau dijauhan, pindahin aja kursinya. Deketin. Kenapa Isa kejauhan? Deketin kursinya aja, deketin. Meja mah nggak usah, kursinya aja. Dari bawahnya. Oke, waktu terus berjalan, tinggal 12 menit lagi. Mau di bawah boleh, di lantai. Mau di lantai juga boleh. Ayo sambil mengerjakan. Sambil isi, kalau ketemu diisi ya. 10 menit lagi. Setelah selesai, nanti setiap kelompok presentasi bacakan hasilnya. Iya, jangan aja dong. Ayo, waktu terus berjalan.
5 menit lagi. 6 lagi. Lima menit lagi. Kenapa? Apa akibat jika seseorang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban? Akibatnya, jadi seorang itu hanya menuntut hak tapi tidak dipenuhi kewajibannya. Ayah beli baik-baik, tapi kewajibannya itu misalnya tidak dicuci, kemudian tidak dijaga baiknya, apa akibatnya? Ya, itu apa akibatnya? Kan ini lihat ceritanya. Kenapa? Sudah? Kalau sudah dipegang dulu nanti dipresentasikan ke depan. 4 menit lagi. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 dan kelompok 4 apakah sudah? Ya, ada waktu sekitar 3 menit lagi.
1 sudah selesai. Kelompok 4. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, ya boleh nanti dibacakan dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 ya, 2, 3, 4. Siapa yang duluan? Siap. Kelompok 1 siapa juru bicaranya? Maria. Kelompok 2. 3, 4, 1 orang aja, 1 orang perwakilan. Oke. Siapa? Galuh? Bisa? Galuh aja boleh. Oke. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Itu dari tugas kelompok ya. Ya, tah. Oke. Ada kurang terlihat. Ya, silakan dimulai dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bilang kamu dari kelompok 1 gak? Ya. Kami dari kelompok 1 bakal akan presentasikan soal tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok. Di sekolah ada seorang siswa bernama Adi. Adi memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas belajar, bermain di halaman dan mendapatkan nilai yang adil. Namun, Adi sering melanggar kewajibannya seperti membuang sampah sembarangan, mencapai saat ulangan, dan tidak fasilitas sekolah. Akibat perbuatannya, masing-masing guru sebab guru menegurkan bahwa setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan pertanyaan diskusi 1. Nama guru mana yang dilakukan oleh Adi? Sebab mengapa siswa dan kewajiban Adi sebagai siswa? Tidak, mengapa siswa memiliki aturan hukum sekolah? Sebab ada kewajiban seseorang hanya memiliki hak tapi mengambil kewajiban kesusilaan. Bagaimana sebaiknya Adi memperbaiki setiap kewajiban hak dan kewajiban seseorang? 2. Mendapatkan fasilitas belajar, bermain di halaman, dan mendapatkan nilai kewajiban. Kewajiban membuat hari depannya dan menjaga fasilitas sekolah. 3. Agar menjadi kepribadian yang baik. Adi mengingatkan sejumlah prinsip sekolah, beberapa sunatan lingkungan sekolah. 5. Menjadi warga sekolah. Oke, tepuk tangan. Tepuk wow. Tepuk. Tahu tepuk wow? Yang bisa? Ulangi sok. 1, 2, 3. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ulangi lagi. Masih belum pada tahu. Oh. Belum. Ulangi. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan tentang kasus Ardi ya. Jadi Ardi ini memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas belajar, bermain di halaman dan mendapatkan nilai yang adil. Namun Ardi ini sering melanggar kewajibannya, ya, seperti buang sampah sembarangan, mencontek dan merusak fasilitas sekolah. Jadi haknya sudah didapatkan nih haknya, ya.
tetapi kewajibannya tidak ditunaikan, ya, membuang sampah sembarangan, mencontek dan merusak fasilitas sekolah. Akibat perbuatannya, ya, beberapa teman dan guru merasa terganggu. Guru menegur Ardi bahwa setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Norma hukum mana yang dilanggar oleh Ardi? Norma hukum apa? Norma hukum mana yang dilanggar oleh Ardi? Apa jawabannya? Apa saja hak dan kewajiban Ardi sebagai siswa? Mendapat fasilitas belajar, bermain di halaman dan mendapatkan kewajiban membuang sampah di tempatnya dan menjaga fasilitas sekolah. Ya. Apa akibat jika seseorang mengapa penting mematuhi atau mengikuti sekolah? Menjadi kebudayaan baik. Apa akibat jika seseorang hanya memenuhi hak tetapi mengabaikan kewajiban? Apa akibatnya? Akibatnya sekolah, beberapa teman Terganggu. Bagaimana sebaiknya Ardi memperbaiki sikapnya agar hak dan kewajiban seimbang? Terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 2 silakan maju. Suaranya yang keras ya. Kasusnya tentang Fajar ya? Apa? Fajar. Nah. Oke, Fajar. Silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ide dikumpulkan dari teman-temannya, tetapi tidak mau membantu menyelesaikan tugas. Teman-temannya mulai kesal karena merasa hak mereka diabaikan. Sedangkan Fajar tetap menuntut haknya sendiri. Guru kemudian menegur Fajar bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang termasuk di dalam kelompok. Pertanyaan diskusi. Norma 1. Norma kesopanan mana yang dilanggar oleh Fajar? Fajar selalu mengambil haknya sendiri tanpa memperhatikan teman sekelompoknya. 2. Mengapa penting menghormati hak teman dan melaksanakan kewajiban kita? Bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. 3. Apa akibat jika seorang hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban? Teman-temannya kesal karena merasa hak mereka diabaikan. 4. Bagaimana cara teman-teman Fajar bisa menegur atau memberi contoh yang sopan? Menegurnya dengan sopan. 5. Apa yang sebaiknya dilakukan Fajar agar hak dan kewajiban di kelompoknya bisa seimbang? Memperhatikan teman sekelompoknya. Oke, tepuk tangan. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok 3. Silakan. Yang keras suaranya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami
3. Apa akibatnya jika Maya terus berperilaku kasar? Teman-temannya merasa tidak nyaman, beberapa bahkan takut bermain bersama Maya. 4. Bagaimana cara teman-temannya sebaiknya bersikap terhadap Maya? Menasihati Maya. Menurutmu apa yang bisa Maya lakukan untuk memperbaiki sikapnya, bersikap sopan dan menjaga pergaulan? Oke, tepuk tangan. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih. Kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok yang sudah saya diskusikan bersama teman-teman kelompok saya. Di rumah ada seorang anak bernama Siti. Siti memiliki hak untuk bermain, menonton TV, dan bersantai setelah belajar. Namun, Siti sering mengabaikan kewajibannya, seperti membantu orang tua, membersihkan rumah, menyiapkan perlengkapan ibadah, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tuanya sudah mengingatkan, tetapi Siti selalu menjawab, nanti saja, masih ada waktu. Akibatnya, beberapa tugas sudah selesai dan ibadah sering terganggu. Pertanyaan diskusi 1. Norma agama mana yang dilanggar oleh Siti? Tidak menyiapkan perlengkapan ibadahnya untuk 2. Apa saja hak dan kewajiban yang seharusnya Siti jalankan? Siti mendapatkan hak untuk bersantai setelah belajar, tetapi Siti tidak menjalankan kewajibannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Mengapa penting melaksanakan kewajiban selain untuk hak? Kita harus melakukan kewajiban karena termasuk hal yang harus atau wajib, agar mendapatkan hak yang sepadan atau setara sesuai dengan kewajiban kita. 4. Apa akibat jika seseorang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban? Jika tidak melakukan kewajiban dan hanya menuntut hak, akan menjadi hidup yang tidak akan teratur dan bisa menimbulkan kerusuhan. 5. Bagaimana sebaiknya Siti memperbaiki sikapnya agar hak dan kewajibannya seimbang? Seharusnya Siti dapat melakukan hak dan kewajiban yang setara atau sesuai. Sudah. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, terima kasih Pak semuanya yang telah menyampaikan presentasinya mengenai norma, ya, norma hak dan kewajiban. Ya. Kira-kira hak dulu apa kewajiban dulu yang harus kita penuhi? Kenapa kewajiban dulu? Harus wajib. Harus seimbang atau tidak? Seimbang. Ya, seimbang, ya. Tentunya harus seimbang hak dan kewajiban, ya. Seseorang yang mendapatkan hak, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ya tentunya seorang anak harus melaksanakan kewajiban, yaitu menghormati orang tua. Begitu juga di sekolah. Di sekolah haknya adalah mendapatkan apa? Ilmu. Kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh lain selain belajar ilmu, hak murid di sekolah apa? Hak bermain, istirahat, apa lagi? Jajan di kantin itu hak, apa lagi? Ya, makan, ke toilet itu hak. Ya, kewajibannya apa? Menjaga fasilitas sekolah. Ketika bel berbunyi, maka kalian jangan masuk, itu kewajiban. Ya, gitu. Kalau di masyarakat seperti apa haknya? Kalau di masyarakat, kewajiban, ya, menghargai tetangga, ya, apalagi tidak membeda-bedakan suku, golongan, saling menolong. Haknya apa haknya?
Ya, mendapatkan tetangga yang baik. Apa lagi? Banyak teman, ya bisa. Ya, jadi sudah bisa ya. Nah, ada satu lagi, ini mah seorang-seorang, ya. Nah, seorang-seorang. Silakan diisi. Waktunya 5 menit. Ya, ini. Pakai nama? Ya. Silakan dikerjakan. Ya, yang isi yang lemah aja, yang aturan nggak usah diisi. Ya, yang ringnya nggak usah diisi. Ya, yang saja. Hah? Diisi nggak apa-apa, bagus. Nggak juga nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu aja yang isi antara A dan B. Waktunya berapa menit? 5 menit saja ya, karena ini gampang-gampang. Hak ilmah 3 contoh. Masih 3 contoh. 3 itu yang tabelnya, lewat saja, tabelnya lewat saja, langsung aja ke cek, yang tabelnya nggak usah diisi, langsung saja ke cek. Sama cek. D nggak usah, yang D nggak usah ya. Jadi A sama C Ustaz. Ya, A sama C aja.
Kira-kira kewajiban apa yang pernah diabaikan di sekolah? Kalau sudah dibubarkan boleh? Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan semua. Bisa diambil nggak kan? Diambil nggak? Bisa. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, mereka dipegang dulu. Baik, kalau sudah, ya, norma itu apa? Aturan, ya, bukan kata tapi aturan. Aturan yang berlaku di mana? Di masyarakat. Kalau tidak ada norma akan seperti apa? Menjadi kerusuhan. Ya, terjadi kekacauan, ya, dan lain-lain, gitu ya. Oke, ketika kalian mendapatkan hak yang di sekolah, misalnya mendapatkan ilmu, maka kewajibannya adalah mendengarkan atau hormat kepada guru, ya, gitu. Ketika di rumah kalian mendapatkan hak, maka kewajibannya adalah ya, hormat kepada orang tua, gitu ya. Jadi intinya adalah norma dan aturan membagi kolektif, ya. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, ya. Kalau kewajiban apa? Yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lakukan, gitu ya. Baik. Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sama yang ini tuh, Ustaz. Ya, semuanya dikumpulkan. Di sana, di meja saja, di meja. Baik, sebelum ditutup kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi sebelum ditutup. Bersama-sama. 1, 2, 3. Suaranya dikeluarkan. Janganlah lupa harus selalu diingat. Janganlah lupa harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma
semua? Siap. Baik. Untuk materi Pancasila di pagi hari ini alhamdulillah selesai. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.